Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga karena cemburu, suami tega membunuh istrinya. Pelaku juga berusaha menghabisi nyawa sendiri. Tak terima melihat temannya bermesraan dengan mantan kekasih, seorang remaja aniaya korban hingga tewas. Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum melunasi utang tagihan BPJS ke pemerintah kabupaten kota senilai 300 miliar rupiah. Ya, seorang mahasiswi ditikam orang tak dikenal di kediamannya di Kota Cimahi maksud kami. Korban harus menjalani perawatan karena alami luka tusuk di bagian leher dan pinggang. Wanita asal Cigugur Tengah, Kota Cimahi ini lemah tak berdaya saat dilarikan ke rumah sakit. Perempuan bernama Regita Fajarina mengalami luka di bagian leher dan pinggang akibat tusukan senjata tajam. Dari hasil penyelidikan dan keterangan sejumlah saksi, korban yang merupakan mahasiswi salah satu PTS ini ditusuk orang tak dikenal atau OTK di kediamannya. Peristiwa penusukan terjadi Jumat sekitar pukul 2 dini hari saat korban dan anggota keluarga tertidur. Saat terlelap tidur, anggota keluarga dikejutkan dengan teriakan minta tolong korban yang sudah berlumuran darah. Belum diketahui pasti motif dari penusukan tersebut. Pelaku diduga panik saat kepergok menyelinap ke dalam rumah lewat jendela rumah lantai 2. Ya pertama kali anak teriak-teriak, katanya teriak-teriak karena banyak darah itu kan, panik keluarga, ya pintu nggak ada yang rusak, ini barang nggak ada yang hilang. Itu luka yang sebelah sini sama sini. Yang parahnya yang di sini, yang bawa ketiak ini sampai katanya kata dokter tadi paru-paru. Paru-paru. Ya itu. Tidaknya ya kayak luka tusukan. Tapi nggak ada barang bukti yang ada di sini. Barang bukti nggak ada. Bahwasanya telah terjadi percobaan atau penusukan terhadap korban yang terjadi pada hari Jumat sekitar setengah 2 pagi. Sedangkan tindakan kepolisian yang sampai saat ini dilaksanakan sudah memeriksa beberapa saksi dan sudah mulai mengarah kepada salah satu pelaku. Polisi masih memburu pelaku yang langsung kabur usai menikam korban dengan senjata tajam. Sementara korban saat ini harus mendapatkan penanganan serius dari tim medis akibat luka yang dialaminya. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Gelap mata usai bertengkar, seorang pria di Karawang membunuh istrinya. Pemeriksaan luar mendapati ada luka di leher korban bekas sayatan benda tajam. Garis polisi terpasang di sebuah rumah di Kecamatan Majalaya, Karawang. Di hunian ini, wanita berusia 25 tahun dianiaya suaminya hingga tewas. Korban ditemukan dengan sayatan benda tajam di bagian leher. Peristiwa memilukan itu terjadi Kamis dini hari ketika keduanya bertengkar. Kejadian ini pun menggemparkan warga sekitar. Warga yang mendengar keributan mendatangi rumah pasangan itu dan membawa mereka ke RSUD Karawang. Menurut tetangga, korban cekcok antara suami istri itu memang sudah kerap terjadi. Informasi dari tetangganya sering gitu Pak, cuman cekcok ngomong aja. Nah saya pun kejadian semalam itu berasumsi cekcok mulut kali gitu kan. Makanya saya sama security nih minta didatangi kalau itunya apa, motifnya mungkin cemburu ya Pak ya. Kan di sini di Ulakan, kebetulan ini kan pamannya di sono berdekatan. Saya jadi kurang tahu Pak, anak saya cekcok dan enggaknya. Jadi setiap saya nanya, ya itu terbungkam, nggak sampai ke saya bilang apa-apa. Kirain saya rumah tangganya itu berjalan mulus Pak. Untuk mengungkap motif pembunuhan, polisi akan memeriksa suami korban yang masih dirawat di RSUD Karawang. Akli melaporkan dari Karawang.
Polisi memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap motif suami yang tega membunuh istrinya. Sementara pelaku masih dirawat di RSUD Karawang. Satuan Reskrim Polres Karawang memeriksa 4 saksi dalam kasus pembunuhan seorang istri oleh suaminya sendiri. Para saksi yang diperiksa merupakan warga sekitar tempat kejadian. Pembunuhan terjadi di Desa Lemah Mulia, Kecamatan Majalaya, Karawang, Jumat lalu. Diduga pelaku tega menghabisi nyawa istrinya karena cemburu. Tak sampai di situ, pelaku juga berupaya untuk menghabisi nyawanya sendiri dengan melukai diri di bagian lengan dan badan. Saat ini pelaku masih menjalani perawatan di RSUD Karawang. Kejadian itu diketahui warga yang mendengar teriakan korban dari dalam rumah. Saat ditemukan, korban bernama Lucy, 25 tahun, sudah tewas dan pelaku bernama Agus bersimbah darah di dalam kamarnya. Untuk luka dari istri, ada luka yang berat di leher, ada sayatan, dan luka-luka yang lain seperti di lengan tangan untuk yang istrinya. Dan untuk yang luka-luka dari si suaminya ini ada di tangan dan di badan. Pada saat kami ke sana untuk melakukan cek TKP, kondisi istri sudah tidak bernyawa. Untuk dugaannya terkait dengan motifnya karena cemburu. Polisi menyita barang bukti berupa baju korban yang bersimbah darah, serta sebuah senjata tajam berupa pisau yang digunakan pelaku. Aklim melaporkan dari Karawang. Diduga cemburu melihat mantan pacar bermesraan dengan temannya, seorang pria di Purwakarta menganiaya temannya sendiri hingga kritis. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun naas nyawanya tak tertolong. Inilah lokasi penganiayaan yang menewaskan Rangga 19 tahun. Rumah di wilayah Jatiluhur, Purwakarta yang kini dipasangi garis polisi menjadi saksi bisu kebrutalan Ahmad Mulyana saat menganiaya korban. Peristiwa terjadi saat korban dan mantan kekasih pelaku sedang menginap di rumah pelaku. Sepulang mengamen, pelaku mendapati korban bermesraan dengan sang mantan kekasih. Terbakar api cemburu, pelaku langsung menganiaya korban hingga tak sadarkan diri. Pihak RT setempat sempat melarikan korban ke rumah sakit, namun naas nyawanya tak tertolong. Orang cemburu ya, mungkin karena ada satu perempuan. Iya. Tapi nggak tahu yang jelas kronologinya gimana. Pelakunya berapa orang? Pelakunya 1 orang. Teman sendiri itu Pak? Katanya teman sendiri. Tapi orang sini atau orang luar? Pelaku orang sini, yang korban orang luar dari Karawang. Mereka ini adalah teman, yang korban ini merupakan pengamen yang sedang berada di lokasi karena kondisi sedang sakit. Terjadi suatu keributan yang disebabkan oleh motif adalah kecemburuan karena ada teman juga seorang perempuan. Terduga pelaku ini melakukan penganiayaan yang mengakibatkan temannya ini, teman pengamen ini meninggal dunia setelah dibawa ke rumah sakit. Saat ini terhadap korban sudah kita dorong ke Rumah Sakit Sartika Asih, Bayangkara, Bandung untuk dilakukan otopsi. Untuk mengungkap penyebab kematian korban, jenazah korban diautopsi di rumah sakit di Kota Bandung. Sementara pelaku yang masih di bawah umur ditahan di Mapolres Purwakarta. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Kasus dokter yang jadi tersangka pencabulan terhadap pasien ibu hamil di Garut akhirnya memenuhi berkas perkara. Berkas tersangka dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke kejaksaan untuk proses penuntutan. Masih ingat dengan kasus dokter kandungan yang melakukan pelecehan terhadap para pasien ibu hamil di Garut? Dokter berinisial MSF ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pencabulan dengan cara menyentuh bagian dada pasien. Dokter cabul ini menggait korbannya dengan modus pemeriksaan USG gratis. Kini polisi resmi menyerahkan kasusnya kepada Kejaksaan Negeri Garut. Sebelum diserahkan, tersangka melengkapi seluruh tanda tangan berkas di tahanan Polres dan di unit PPA Polres Garut. Penyidik Polres juga membawa seluruh berkas serta alat bukti untuk kepentingan penuntutan jaksa.
Dengan diserahkannya berkas perkara ke kejaksaan, otomatis status tersangka menjadi tahanan kejaksaan. Pelimpahan tersangka dan barang bukti yang dinamakan tahap 2 di kejaksaan. Kasus perkara pencabulan dengan Undang-Undang TPKS terhadap terduga Dr. Objin yang melakukan tindakan pencabulan. Sampai saat ini ada 5 orang saksi korban. Motifnya hilaf. Motifnya kan hilaf. Kuasa hukum pelaku berharap persidangan dilakukan secara tertutup. Ada dua TKP. Dua TKP artinya mengakui? Ya, diakui dua TKP-nya. Cuman kalau untuk perbuatannya biar nanti kita buktikan di persidangan saja. Tersangka dikenakan pasal tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman 15 tahun penjara. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Ya, aparat Polresta Bogor Kota meringkus sindikat kawakan pelaku pencurian sepeda motor yang malang melintang di area Jabodetabek sejak 20 tahun silam. Rekaman kamera pengawas ini menunjukkan kawanan pencuri yang menggasak sepeda motor di kawasan Cilebut Bogor 1 tahun silam. Berbekal laporan kehilangan dan barang bukti tersebut, aparat Polresta Bogor Kota akhirnya meringkus 2 orang tersangka bernama Abdul Mutolib dan Asep Awaludin. Sedang 1 orang tersangka lainnya yang juga eksekutor pencurian bernama Ahmad Sanwani diciduk di wilayah Banten Selasa lalu. Dari tempat persembunyian para tersangka, polisi menemukan sejumlah kunci letter T, 2 bilah golok, serta alat hisap sabu-sabu. Polisi juga menembak kaki tersangka saat penangkapan. Sindikat yang telah melancarkan aksinya sejak hampir 20 tahun silam ini biasanya menggasak sepeda motor yang terparkir di garasi maupun halaman rumah atau kantor di wilayah Jabodetabek. Yang bersangkutan ini sudah melakukan hampir 48 TKP. Itu di tahun 2007 itu ada 3 TKP di Bogor. Kemudian 2015 itu 10 TKP itu di Jabodetabek. Kemudian 2024 ada 20 TKP. Wilayahnya Jakarta, Bogor, dan Bogor Kabupaten. Kemudian 2025 Jakarta, Bogor. Modusnya melakukan pencurian yang kendaraannya terparkir di pemukiman maupun di perkantoran secara acak untuk mencari sasaran. Dari ketiga tersangka juga disita puluhan unit sepeda motor curian. Ketiga tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor.